Peristiwa sejarah sastra pada periode 1942 sampai 1945. Karya sastra pada periode 1942 hingga 1945 ditandai dengan banyaknya karya propaganda yang syarat akan politik Jepang dan digunakan untuk mempengaruhi rakyat Indonesia dalam membantu Jepang pada Perang Asia Raya. Pemerintah Jepang sendiri menerbitkan karya-karya propaganda seperti novel, puisi, dan cerpen yang membahas dan menceritakan tentang kebaikan serta keunggulan Jepang melalui Balai Pustaka Jepang yang diberi nama Keimen Bunka Shidosho. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah Jepang mendirikan sebuah badan yang bertugas untuk mengurus kegiatan propaganda Jepang yang diberi nama Seidenbu. Lembaga ini berusaha membangun citra pemerintah Jepang melalui berbagai cara, termasuk mempropagandakan kebijaksanaan pemerintah Jepang. Kemudian, Seidenbu mendirikan barisan propaganda yang anggotanya terdiri dari budayawan, wartawan, dan seniman. Lalu disusul dengan mendirikan Surat Kabar Indonesia Raya yang berisi pesan pemerintah, berita perang, dan iklan kebudayaan. Salah satu karya sastra yang dimuat oleh Surat Kabar Indonesia Raya adalah beberapa cerpen bersambung yang berjudul Kartinah serta Nusa Penida karya Anjar Asmara. Selain cerpen, terdapat pula novel yang berisikan propaganda yang berjudul Palawija karangan Karim Halim. Dalam cerita Palawija, Karim Halim mencoba untuk mengenalkan pembaruan masyarakat antara pribumi dan Tionghoa pada zaman pendudukan Jepang. Kemudian, media lain yang digunakan untuk propaganda ialah sandiwara dan film. Salah satunya adalah pementasan sandiwara yang berjudul Nusa Penida karangan Anjar Asmara yang dipentaskan oleh Sandiwara Bintang Surabaya. Berbagai karya sastra baik puisi, cerpen, ataupun pementasan untuk tujuan propaganda kemudian oleh H.B. Jassin dikenal dengan karya propaganda terhadap kebijakan Jepang. Menghendaki karya-karya untuk tujuan propaganda, banyak pengarang yang keberatan. Salah satunya ialah Amal Hamzah yang menulis sebuah sandiwara berjudul Tuan Amin, yang merupakan sindiran kepada Armin Pane yang pada saat itu bersemangat menyokong Jepang dan menulis sandiwara-sandiwara pesanan Jepang. Ciri-ciri karya sastra periode 1942 sampai 1945. Setiap periode memiliki karakteristik yang berbeda dari sebelum maupun sesudahnya. Maka dari itu, berikut ini adalah ciri-ciri khusus dari periode sastra Indonesia. Pada periode sastra tahun 1942 sampai 1945, diketahui banyaknya karya propaganda dan dimuatkan dengan politik Jepang. Penulisan karya angkatan 45 mulai ditulis dengan bahasa Indonesia. Ada pengaruh politik yang kuat karena mendekati perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Menurut Andri Wicaksono dalam pengkajian prosa fiksi 2017, pandangan penulisan dalam bentuk karangan tampaknya kurang bebas bila dibandingkan dengan angkatan pujangga baru. Sedangkan dalam isi angkatan 45 bercorak realistis, di mana isinya lebih dipentingkan daripada bahasanya. Ciri-ciri karya sastra angkatan 45 yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuknya yang bebas dan tidak terikat dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural dan asli. Yang ketiga, lebih ekspresif. Yang keempat, menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kelima, mendapatkan banyak pengaruh dari sastra asing. Yang keenam, sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Hal ini menyebabkan individualisme mereka yang tinggi.
Yang ketujuh, pengarang pada periode ini, baik dalam bentuk cerpen maupun drama, melukiskan keraguan dan was-was terhadap janji Jepang mengembalikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintah yang sewenang-wenang. Karya sastra dan pengarang periode 1942 sampai 1945. Beberapa penyair yang menonjol pada periode ini yaitu yang pertama, Umar Ismail. Umar Ismail mula-mula dikenal sebagai penyair, kemudian sebagai penggiat di bidang sandiwara dan aktif di bidang perfilman. Umar Ismail telah berjasa dalam mempelopori dunia sinema negeri. Karya-karyanya membangun jalan untuk dunia perfilman Indonesia. Sajak-sajak Umar Ismail dikumpulkan dalam puntung berasap dan naskah sandiwaranya dalam sedih dan gembira. Yang kedua ada Amal Hamzah. Amal Hamzah adalah pengarang dan penerjemah karya sastra pada masa Jepang. Ia lahir di Binjai, Langka, Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 1922. Amal Hamzah menulis puisi, prosa, drama, dan banyak menerjemahkan karya asing. Bukunya yang sudah terbit antara lain ada Pembebasan Pertama pada tahun 1949, Buku dan Penulis pada 1950, dan Pakistan 1952. Yang ketiga ada Rosihan Anwar. Rosihan Anwar lebih dikenal sebagai tokoh pers Indonesia. Dia juga sering dikatakan sebagai sastrawan, sejarawan, bahkan budayawan. Rosihan Anwar mulai berkarir jurnalistiknya sebagai reporter Asia Raya di masa pendudukan Jepang pada tahun 1943 hingga menjadi pemimpin redaksi Siasat pada tahun 1947 sampai 1957. Yang keempat ada H.B. Jazin. H.B. Jazin sangat berjasa dalam perkembangan sastra Indonesia karena kegiatan menulis isai dan kritik sastranya. Buku sastra yang ditulis oleh H.B. Jazin cukup banyak, antara lain adalah Angkatan 45, Diva Penyair dan Daerah Haja, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Isai Jilid 1-4. Yang kelima ada Army Jinpane. Army Jinpane adalah pendiri majalah Pujangga Baru yang lahir di Muara Siponggi, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 1908 dan meninggal 16 Februari 1970 di Jakarta. Army Jinpane banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup pada zamannya. Berdasarkan cerpen yang berjudul Barang Tiada Berharga, ia membuat drama lukisan massa. Drama yang ditulisnya pada masa Jepang dibukukan dalam Dijinakan Merpati.